kemudian ambil S2 MM di Unpad, selesai S2, Opa berangkat ngambil S3 di Mula Warman, 3 tahun 4 bulan Mula Warman, S3 balik ke Palu, ngambil lagi S2 Hukum. Sebelum gempa, Opa sempat ngambil S2 Pasca Psikologi di Unhas. Tapi karena gempa, terpaksa istirahat, belum tentu lanjut. Sekarang Opa mau mendaftar lagi, ambil profesi keinsinyuran di Unpad. Nah, itu pengalaman sekolahnya Opa. Jadi 2 kali diploma, 2 kali S1, 2 kali S2, 1 kali S3. Insya Allah jadi 3 kali S2 profesi. Itu kira-kira sekedar sekelumit perkenalan. Kalau pengalaman kerja, Opa dulu diangkat PPL. Ya, nanti tahun 2009 baru pindah ke provinsi di Bakorlu. Di Bakorlu ikut seleksi menjadi Deswara tahun 2010 sampai sekarang jadi Deswara. Kira-kira itu perkenalannya Opa. Ya, selanjutnya kita ingin kenal-kenal teman-teman juga supaya kita bisa tahu cara menyapa. Perkenalannya teman-teman sederhana saja. Nama, alamat tempat tugas dan tempat tugas, kemudian asal dari mana, kemudian status. Iya. Boleh? Kenapa ditanya status? Supaya tahu cara memanggil. Jangan sampai sudah ibu-ibu saya panggil nona, atau sebaliknya masih nona saya panggil ibu-ibu. Kalau nyong-nyong biasanya biar sudah kawin dipanggil nyong, senang dia itu. Beda dengan ibu-ibu. Peserta bilang, cuma Opa kali ya. Ya, siapa tahu Opa saja. Oke, kita langsung mulai. Kelompok 3 ini. Irna. Silakan Irna. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irma Fitri, unit kerja di SDN Walatana, tepatnya di Dolo Selatan, asal daerah Goa, status masih single. Ya. Ngapa na kulebaturi gua wela kamani woli? Di sini rezeki Pak. Oh ya, syukur. Iya, selamat bertugas. Semoga dapat jodoh di tempat tugasnya. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulia, unit kerja Puskesmas Kimpu, Kulawi Selatan, asal daerah dari Luwu. Status belum menikah. Oh iya, orang Luwu ya. Tapi orang Luwu yang bukan lekos ya, tidak lekos. Yang betul. Jadi tinggalnya di Lindu, Ulia? Di Kulawi Selatan, Pak. Oh, Gimpu. Gimpu. Oh, di ya. Gimpu. Iya. Oke dah. Bukan main nih, dari Luwu ke Gimpu, menyeberang. Sukses. Ini masih cewek semua. Mudah-mudahan dapat jodoh. Banyak teman saya nyong-nyong di Gimpu itu. Karena banyak orang Bugis itu. Teman saya banyak Bugis. Ya. Oke. Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati, unit kerja Puskesmas Pandere, Desa Gumbasa. Asal daerah Kendari, status sudah menikah. Oh iya, Ibu Indrawati. Kalau di Pandere, Indra naik sedikit dekat Gumbasa, sebelah kiri ada rumah dalam di semak-semak. Rumah batu itu rumah saya dulu. Tahun 86 sampai 88 saya tinggal di situ. Di hutan-hutan. Ya. Tapi saya kaya dulu, ada traktor saya, ada mobil dinas banyak. Oke, sukses Ibu Indra, sudah Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah dengan suaminya di sana, dengan anak-anaknya kalau sudah ada. Oke, lanjut Adriana. Nah, diam Adriana ini. Adriana monitor signal ini masalahnya. Adriana. Keluar dia. Kita tinggalkan dulu Adriana. Dia terlempar oleh signal. Kita lanjut ke Nurdianti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdianti, instansi kerja Puskesmas Lindu, asal Gua Pak. Ya. Status belum nikah. Kasih. Kasih Torati Adi, Tori Guatong. Lindu saya pernah tahun 2011 Iya, Pak. sampai 2012 penelitian S3 di situ. Jadi banyak saya kenal di situ. Ada nama Ibu Yeki, banyak di situ. Puskesmas ada di pertanian banyak ya. Ya, selamat. Mudah-mudahan. Ya, di Pantikole. Ya, hafal. Oke, selamat Nurul. Mudah-mudahan sukses di sana. Amin, Lanjut, Pak. Mufti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufti Syaifuddin, unit kerja di SD Negeri Topesino, Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, asal dari Kabupaten Pinrang. Terima kasih Pak. Rasanya itu Pinrang nih. Oh, bulu tuh. Iya Pak, Pak Jamal Lalang. Hampir 3 jam bertembus di atas. Iya Pak, 3 sampai 4 jam jalan kaki. Itu lewat dibuka rumah saya kalau naik itu. Dekat air panas sebelah kiri, itu rumah dulu sudah dibuka oleh saya. Oh iya Pak, yang air panas. Nah, tembus di situ. Saya biasa cari ayam hutan dulu di situ. Topesino. Iya, Dulu Pak, itu Topesino. daerah yang kita hindari. Karena kalau kita naik di sana, masyarakat mengintip itu. Bukan langsung lihat kita. Intip di balik rumahnya. Nanti yakin betul baru orang baik-baik ini baru dia mau keluar. Pakai sumpit. Hati-hati kok sapo. Masih pakai sumpit orang di sana. Iya Pak, biasa sembunyi di balik pohon. Iya, hanya dia intip kita. Masih Jangan kira tidak orang. Pas terjadi kesalahan, kita langsung dengan sumpit semua keluar. Ya, Topesino. Oke. Iya Pak. Sukses. Karena anak orang yang putih. Deh Pak. Jangan dulu cari jodoh di atas sana, cari di bawah saja. Nah. Iya Pak. Cantik orang di atas itu. Cantik. Silakan, sukses. Mukti. Adriana. Tadi menghilangnya, terpental signal dia. Sudah bisa, Adriana? Ya, mohon maaf tadi Pak signalnya. Ya, tahu, dimaafkan. Saya tahu signal. Silakan, Adriana. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adriana Palulungan, unit kerja di Desa Olu, SMP Satap Negeri 2 Sigi, di seberang Danau Lindu. Desa terakhir ya? Iya, yang di seberang sana Pak. Ya, setelah PLTA. Sudah ada Puro Olanto, Tomado Anca, di sebelahnya. Di seberang danau sana Pak, iya. Iya. Pak hafal di atas itu. Namanya desa di sana PLTA. Iya. Puro Olanto, Tomado Anca. Oh, saya kira PLTA. Desa di sebelah pengembangan dulu. Oh, iya. Masih sendiri, Adriana? Status sudah menikah Pak, 1 orang anak, asal dari Toraja. Dibawa temannya, keluarganya? Iya Pak. Aduh, mantap, bagus nih. Dibawa keluarga ya, supaya lebih nyaman di sana. Ya, sukses Adriana. Oke, terima kasih. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, lanjut Pak Ustadz. Ahmad Dahlan, Ahmad Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Andi Ahmad Juanda, unit kerja SD Negeri Maradindo, Kecamatan Lindu, Desa Olu, asal Makassar, status sudah menikah, anak 1. Dingin-dingin tuh rata itu yang Juanda. Dingin sendiri Pak. Iya. Tidak dibawa istri? Oh, istri tugas di Ambon Pak. Astaga, bagaimana bisa kalau sumur jauh dari timbanya? Harus timba dengan sumur baku bawah. Usahakan itu. Iya, mudah-mudahan Pak. Ya. Jangan sampai
ada lagi menabur cinta di sana. Tidak jadi. Iya, mudah-mudahan tidak, Pak. Ya, mudah-mudahan. Dengar teman-teman, mudah-mudahan. Bagus, sama dengan Opa itu. Mudah-mudahan tidak. Ya. Baik, sukses, Andi. Terima kasih, Pak. Lanjut, Uswatun Hasanah. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, unit kerja SMP 3 Sigi, Kecamatan Pipikoro, Desa Onu. Luar biasa. Jadi sekarang di Pipikoro ini? Tidak, Pak. Di Palu? Iya, Pak. Nah, kan kalau di sana setahu saya tidak ada signal itu. Iya, Pak. Itu kalau naik di Pipikoro, sebelah kanan itu, kalau orang jatuh, selesai Indonesia Raya baru sampai di bawah kita. Iya, Pak. Ya, di bawah itu pucuknya kelapa itu. Sukses. Kalau Opa ini daerah mana yang belum pernah Opa injak? Sedangkan Bangga Iba sudah pernah saya, jarang orang injak itu. Oke, teman sekalian, kita sudah kenalan. Jadi yang kita akan diskusikan sebentar ini tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan sedikit anti korupsi. Mengawali pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang akuntabilitas? Akuntabilitas dan nasionalisme, apa yang Anda ketahui? Jangan segan-segan, ya, karena kita pendalaman. Ya. Pertanggungjawaban, Pak. Kalau Ya, akuntabilitas. Ya, oke. Pertanggungjawaban. Iya, Pak Yernia, pertanggungjawaban. Nanti teman kalau mau ini resen supaya panitia lihat, karena teman-teman dicatat oleh panitia. Karena panitia menilai keaktifannya kita. Pertanggungjawaban, akuntabilitas, berikut nasionalisme dan anti korupsi. Siapa yang bisa memberikan gambaran dulu? Karena Anda sudah belajar di emosi. Jadi bentuk tanggung jawab itu salah satu yang kita lihat baru-baru tadi. Tiba-tiba situasi berubah, panitia merasa bertanggung jawab memperbaiki dan mengaku salah. Itu bentuk tanggung jawab. Ya. Kalau dia masa bodoh dibiarkan, sudah kacau kita, pas nanti tidak kena. Itu bentuk tanggung jawab yang diperlihatkan oleh panitia tadi. Jadi jangan kita melihat dari kesalahannya. Yang kita akui dia berani mengakui bahwa dia mengaku salah dan memperbaiki. Itulah tanggung jawab. Kalau dia diam-diam, baru dia ini, itu bukan tanggung jawab. Nah, itu. Jadi saya langsung pikir tadi, ini contoh cara kita mempertanggungjawabkan. Langsung diakui dan diperbaiki. Berikut, nasionalisme dan anti korupsi, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Oke, silakan Adriana. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Kalau menurut kami, rasa nasionalisme itu rasa bangga, rasa cinta tanah air, rasa menunjukkan identitas kebangsaan, rasa nasionalis. Kemudian kalau anti korupsi berarti pantang untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, misalnya menggalakan dana, kemudian mengambil hak yang bukan kita, hak orang banyak. Itu, Pak. Adriana di mana ini, Adriana? Di rumah, Pak, ada toke. Pak Adriana pelihara toke ini, ada investasi besar. Di atas. Oke, itu seperti yang digambarkan teman Anda tadi. Baik, kita coba-coba saya ulang-ulang sedikit pelajaran yang pernah saudara-saudara dapatkan ya. Jadi kalau akuntabilitas tadi itu betul disampaikan teman saudara bahwa akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Biasa kita dengar juga ada namanya responsibilitas. Ya, responsibilitas itu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, untuk bertanggung jawab. Ya, jadi dua tadi komponen yang kelihatan, respon dan akuntabilitas. Nah, kemudian selanjutnya teman sekalian, kalau kita artikan akuntabilitas itu berdasarkan apa yang disampaikan teman saudara tadi, itu merujuk kepada kewajiban setiap individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang diamanahkan pada dirinya agar terjamin atau terwujud nilai-nilai publik. Apa sih nilai publik itu?
Ini penting teman-teman ketahui. Nilai publik itu, nilai publik yang sangat penting buat saudara adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Antar kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Ini seperti yang sudah berkeluarga, ketika ada masalah keluarganya, sakit atau apa, sementara dalam tugas, Anda pilih yang mana? Biasa kita diperhadapkan, atau dalam hal-hal lain yang berkonflik kepentingan namanya. Oke, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari, mencegah terjadinya keterlibatan PNS dalam politik praktis. Harus netralitas, ya. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalian harus menunjukkan sikap perilaku yang konsisten, dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Nah, konsistensi ini yang penting. Konsisten artinya membahasakannya konsisten itu tegar, tangguh dalam setiap keadaan. Ya. Apa fungsi utama akuntabilitas publik? Banyak. Ada berperan dalam demokrasi, demokratis, peran konstitusi, dan peran belajar. Izin Pak Muhtar, maaf mengganggu. Monggo, apakah Bapak tidak bisa menggunakan fasilitas share screen? Saya cuma mau tanya, Pak. Sudah tadi share screen, tapi ini kan masih pendalaman. Oh, iya. Tapi bisa Pak ya? Soalnya Pak Bahrun menyampaikan dia tidak bisa share screen. Bisa, Pak. saya bisa tadi. Ada tadi saya buka share screen. Oke, terima kasih Pak Muhtar. Silakan dilanjutkan. Maaf mengganggu, Pak. Tidak. Silakan Indah. Ya, jadi sebentar baru kita buka lagi share screen. Saya hanya ingin menggambarkan dulu nilai-nilai dari materi ini. Jadi teman-teman sekalian, ada namanya akuntabilitas publik. Di dalam akuntabilitas publik itu ada akuntabilitas vertikal dan ada horizontal. Ya. Saya jelaskan dalam pendalaman ini bahwa kalau akuntabilitas vertikal itu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Seperti teman-teman membuat pertanggungjawaban kepada atasannya. Sementara kalau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas itu disebut akuntabilitas horizontal. Ya. Nah, sementara akuntabilitas itu berapa tingkatan? Ada akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang sangat penting di sini akuntabilitas personal. Artinya nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Inilah yang menjadi modalitas teman-teman yang dipakai dalam aktualisasi dan habituasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tempat tugas. Nah, itu dulu. Nah, bagaimana akuntabilitas itu kita lihat dari aspek aparatur sipil negaranya. Nah, kalau kita lihat akuntabilitas organisasi sudah tergambarkan. Nah, sekarang bagaimana yang diharapkan perilaku PNS itu? Nah, saya ingin memperjelas konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan ini situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi pertentangan. Itu yang dimaksud konflik kepentingan. Saya ditugaskan memberikan fasilitasi, teman-teman menyampaikan materi, ya, yang sudah diberikan honor, tapi saya masih berusaha mencari keuntungan dari kalian dengan berbagai alasan. Nah, itu namanya konflik kepentingan. Atau dibalik, saya sudah diberikan honor, tapi saudara masih mau memberikan dengan maksud tertentu kepada saya. Bagaimana caranya? Bisa digiring ke anti korupsi, bisa dilihat dari etika publik dan konflik kepentingan. Jadi disitulah kita dituntut kemampuan memilih keputusan pada kondisi pertentangan kepentingan publik. Kepentingan publik itu bisa dilihat dari aspek keuangan dan non-keuangan. Cara menghindarinya, ya tugas publik harus lebih dipentingkan, diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Kemudian kita hindari potensialitas, hindari potensi-potensi yang bisa menimbulkan pertentangan publik. Kita bekerja secara proporsional
presence of mind, perbaiki kita punya bagaimana mekanisme kita dan bagaimana pola pikir kita terhadap tugas-tugas. Dan hindari janji-janji yang dibawa di luar kewenangan saudara. Misalnya saya berani berjanji, saudara lulus semua. Bukan kewenangan saya menentukan Anda lulus semua. Tapi mengusahakan memberikan materi sebaik-baiknya agar kalian bisa lulus, itu kewenangan saya. Saya sudah berusaha maksimal memfasilitasi saudara, tinggal bagaimana caranya mengakomodir kepentingan kapasitas lain, persyaratan lain sehingga saudara bisa lulus. Kalau keinginan saya, ya insya Allah sedapat mungkin semuanya lulus, karena ini Anda sudah berusaha payah untuk hadir di dalam kancah mencoba bergabung menjadi PNS. Saya ingatkan, PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Tidak terlibat partai politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten. Terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta ketika berada di masyarakat. Banyak indikatornya, bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, tidak mengganggu atau menindas, ya, kebiasaan kerja yang bagus, memperlakukan anggota masyarakat kolega dengan baik, membuat keputusan adil dan berdasarkan keahlian, melayani stakeholder baik masyarakat, pemerintah, dan umum setiap hari dengan konsisten tepat waktu dan memberikan masukan informasi yang sesuai dibutuhkan. Kemudian kita coba lihat bagaimana sih yang namanya nasionalisme. Apa tadi nasionalisme itu? Sebentar baru saya perlihatkan bahan-bahannya ya. Jadi nasionalisme itu adalah, kalau kita lihat dari aspek definisinya, ini merupakan konsensus atau keputusan bersama ya, kepentingan kerja bersama karena nasionalisme tentang segala bentuk penindasan. Jadi tidak ada penindasan, kemudian tidak ada kelompok-kelompok sekat-sekat. Ya. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Ya, saya tadi mengenali apa semua teman-teman, ya coba menggunakan bahasanya, bukan berarti saya berpihak kepada dia semata. Semua layanan saya sama. Ya, saya mencoba menggunakan bahasa tadi karena hampir semua bahasa saya tahu, bahasa daerah ya. Sedangkan bahasa Kaili saja itu ya saya tahu sampai di Poso Ampana. Karena bahasa daerah yang paling kaya di Sulawesi Tengah itu. Mulai dari Ledo, Edo, Ado, Unde, Ija, Tara, ada Ta'a, bergerak lagi ke Poso, Baree, Bare Madago. Naik lagi ke daerah sana, namanya bahasa Ado. Itu bahasa yang tidak pakai R. Ke daerah Pakuli Pandere itu, siapa yang tulis Pandere? Bahasa daerahnya orang di sana tidak pakai R, kayak Perancis. Pehapin motohok mi hampalai. Tapi bibuhin ogah-ogah di babung abu. Jadi bingung kan, opa ini suku apa? Nah, kemudian apa sih yang mendorong timbulnya paham nasionalisme? Ya karena adanya campur tangan bangsa lain yang menjajah kita, maka timbullah semangat nasionalisme didukung oleh semangat Budi Utomo. Ada keinginan tingkat bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, ada ikatan rasa senasib conganggungan dan bertengkar tinggal satu wilayah. Prinsip nasionalisme itu adalah hasrat mencapai persatuan, mencapai kemerdekaan, mencapai keaslian dan kehormatan. Ini hanya saya mengingatkan teman-teman karena saudara sudah baca semua ini. Ya, kemarin sudah lulus. Sebentar baru kita bukakan tugasnya. Prinsipnya nasionalisme disajikan di pelatihan ini tujuannya untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta diklat menjadi aparatur negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Bahkan mencerminkan nilai Pancasila dalam rona pengelolaan kehidupan sehari-hari. Luar biasa kalau itu bisa kita capai.
Kemudian sedikit saya mau jelaskan tentang anti korupsi. Supaya sebentar kita. Nah, selanjutnya anti korupsi apa sih? Jadi korupsi itu sebenarnya terjadi karena ada niat, ada kesempatan, ya, kemudian bisa saja terjadi karena dipaksa, terpaksa, memaksa. Prinsipnya korupsi itu adalah perbuatan busuk, katanya buruk, kejahatan, penyuapan, pemalsuan. Jadi tadi teman-teman menjawab anti korupsi adalah tindakan perilaku yang menolak hal-hal yang koruptif. Nah itu saja. Bentar kita bahas kenapa sih. Kemudian korupsi itu kan pidana, tindak pidana. Apa sih pidana? Intinya pidana itu perbuatan yang dilarang dalam satu aturan hukum, larangan mana disertai berupa sanksi tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Nah, unsur perbuatan pidana itu ada perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat formilnya, kemudian bersifat melawan hukum sebagai syarat material. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat material, tidak melawan hukum, ya bukan pidana. Orang tua memberikan uang kepada anaknya. Itu kan wajar, bukan melawan hukum. Ya. Formilnya iya, tapi materinya tidak. Atau anak memberikan uang atau membelikan oleh orang tuanya. Pengabdian itu tidak memenuhi syarat formil dan material. Bukan perbuatan melawan hukum. Ya gitu, kira-kira begitu. Banyak pendapat. Nah, ciri-ciri korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan kewenangan, biasanya berlindung di pembelang hukum, melanggar kaidah kejujuran, dan seterusnya. Biasa yang menyebabkan korupsi itu karena penegakan hukum tidak konsisten. Terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perusahaan. Ya, pura-pura membeli barang jasa. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Tentang peraturan perundangan terkait korupsi banyak, ya. Oke. Nah, baik teman sekalian. Sekarang setelah memberikan sedikit penjelasan, karena menunggu juga teman bertanya, belum ada bertanya, nah, kita mau lihat bagaimana sih tugas yang diberikan nanti. Jadi ada tugas temannya, ada tugas. Nah, tugasnya itu saya sengaja tidak langsung gunakan share screen karena lama prosesnya share screen. Sementara waktu ditawari kita cuma sebentar. Nanti kita banyak waktu di hari terakhir, hari ketiga. Baik, tugas itu ada dua, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Teman sekalian ya. Kemudian di mana tugas ini nanti pertama tugas untuk akuntabilitas dan nasionalisme. Ada dua, ada tugas kelompok dan tugas individu. Kalau nanti di Kolabjar belum ada roomnya, nanti kasih tahu panitia diisi. Tolong buatkan room untuk tugas dan kuis. Tugas kelompok itu belanja kasus. Jadi coba teman-teman cari di media elektronik, cetak, internet, identifikasi kasus tentang penyimpangan nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme dalam pengelolaan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya milik negara. Nilai-nilainya bagaimana? Sebentar kita perlihatkan. Apa sih nilai akuntabilitas? Apa nilai nasionalisme? Caranya disusun laporannya, diskusikan dengan teman karena kelompok, deskripsikan, ya. Kemudian cari penyebab permasalahannya, kemudian
dibuat tabel sandingkan dengan strategi penyelesaian masalah. Seolah-olah kalian pengambil keputusan apa untuk kebijakan. Kemudian, individu, evaluasi dan analisis penerapan nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme yang belum optimal penerapannya di OPD saudara dalam hal pelayanan, bentuk konflik kepentingan, transparansi, akses informasi, dan keterbukaan informasi publik. Analisis dan susun laporannya dibuat dalam deskripsi kemudian disusun kegiatan dan tahapan kegiatannya dalam rangka penyelesaian masalah tersebut di atas, mengoptimalkan apa yang tidak optimal. Kemudian kegiatan dan tahapan kegiatannya dikaitkan, ditulis keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS. Nilai dasar PNS itu kan ada 5 ya, aneka, yang mana dominan. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya untuk yang anti korupsi, tugasnya anti korupsi, kelompok itu belanja kasus, cari media cetak, media elektronik, identifikasi kasus penyimpangan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pengolahan sumber daya negara. Kan di penyelenggaraan pemerintahan pasti ada pelayanan kan. Tidak usah Jokowi dipilih-pilih satu begitu. Gabung aja. Sama yang tadi deskripsikan, identifikasi penyebab masalahnya, sandingkan dengan strategi penyelesaian masalah. Kalau individu, evaluasi, analisis penerapan nilai dasar anti korupsi yang tidak optimal dalam pelaksanaan kegiatan program pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dianalisis, buat laporannya, deskripsikan, dibuat kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah di atas, kegiatan dan tahapan kegiatan, dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan. Oke, kita coba lihat dulu. Tadi kita sudah belajar nilai-nilai dari ASN. Kita coba lihat akuntabilitas. Ini aspeknya tadi. PNS akuntabel. Nah, nilai-nilai dasar akuntabilitas itu indikatornya tanggung jawab, jujur, kejelasan target, netral, dan orientasi publik. Kemudian adil, transparan, konsisten, dan partisipatif. Itu ada penjelasannya. Nanti kalau butuh juga materi ini, boleh di WhatsApp saya. Ada teman yang WA pribadi. Oh, ini angkatan 71 ya? Angkatan 71 kelompok ini siapa coachnya? Ibu Yuli, Pak. Oh, Ibu Yuli ya? Iya, Pak. Kalau tidak salah saya coach juga di 71 ini. Kalau saya tidak tahu yang mana bimbingan saya. Kata teman kelompok 1, Pak. Oh begitu, lain yang diajar, lain yang dibimbing. Oh iya. Saya kira satu kali. Nah, sudah ini kan panitia punya kewenangan. Dia bikin bagaimana, karena itu memang sudah punya pertimbangan. Jadi ini nilai dasar akuntabilitas. Kemudian selanjutnya tentang nasionalisme. Ya. Jadi nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Jadi ASN sebagai pelaksana pejabat publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Ada studi kasusnya. Ini tadi nasionalisme.
Jadi paling tidak apa sih peran ASN dalam kondisi damai, ya, bersikap netral dan adil, ayomi kepentingan kelompok masyarakat minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai dasar indikator nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jadi nilai dasar Pancasila yang diterapkan dalam pola kehidupan sehari-hari dan pelayanan masyarakat. Kemudian kita mau melihat bagaimana nilai-nilai dasar anti korupsi. Ya, saya biasa mengistilahkan nilai dasar anti korupsi itu saya singkat menjadi Jupe mandi tanker ke bedil. Bayangkan kalau Jupe mandi di atas tanker baru kita bidik. Sudah almarhum kasihan dia. Karena Opa tidak kuat menghafal, jadi pakai istilah begitu. Apa itu Jupe mandi tanker ke bedil? Yaitu kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, dan adil. Apa indikatornya jujur? Tentu tidak sama dengan jujur dan akuntabilitas. Masing-masing punya jujur. Nanti lihat indikatornya. Saya ingin menyisakan waktu untuk kita berdiskusi. Saya stop share lagi. Ingin berdiskusi teman-teman. Apa kira-kira yang mau ditanyakan seputar 3 mata pelatihan tadi. Karena memang kita diberi waktu 2 JP untuk mendalami dan menguatkan materi tadi, karena dianggap teman-teman sudah mengikuti emosi 16 hari ya. Bahkan sudah diuji, sudah lulus. Nah, sudah. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Andi Ahmad. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan, Pak, mengenai akuntabilitas publik. Ya. Jadi akuntabilitas publik tadi ada 2, yaitu vertikal atau kepada atasan, dan yang kedua adalah horizontal atau kepada masyarakat. Nah, ketika terjadi konflik kepentingan seperti ini atau konflik publik seperti ini, yang mana yang lebih didahulukan, Pak? Atau semuanya bergantung dari kasusnya? Iya. Pertama, kalau saya jawab semua tergantung dari kasusnya. Sebenarnya konflik kepentingan begini. Makanya disandingkan. Ketika ada, contoh begini, ada tugasnya Andi bersamaan dengan undangan masyarakat atau kebutuhan pribadi Anda di masyarakat. Kalau itu pertanyaannya berarti kedepankan tugas saudara dulu. Pak, ini kan akuntabilitas publik horizontal itu mempertanggungjawabkan kegiatan kita ke masyarakat. Dia yang menilai, makanya ada namanya IKM ya, indeks kepuasan masyarakat. Kalau Andi apa, guru atau perawat? Guru, Pak. Guru. Berarti akuntabilitas vertikalnya itu kepada atasannya, akuntabilitas horizontalnya itu kepada orang-orang tua murid yang harus mengakui bagaimana caranya Andi mengajar. Makanya ada IKM, makanya ada namanya apa namanya kalau saya di sekolah dulu waktu SD namanya BPK, BP3. Ya, kalau sekarang apa namanya? Wali murid itu biasa dilibatkan dalam rapat-rapat apa? Komite, Pak. Komite sekolah. Karena dulu kita masih Badan Perwakilan Pendidikan apa itu? BP3. Nah, sekarang komite sekolah. Lebih keren namanya. Itulah yang menilai juga keberhasilan dalam kinerja saudara.
Lain halnya kalau misalnya ada undangan masyarakat, Andi, pesta perkawinan, dia minta tolong supaya bisa dipinjam mobil dinasnya Andi membantu ada pesta keluarganya. Di jam dinas, wah itu tentu tidak boleh. Karena jangan sampai di jam-jam dinas dibutuhkan. Tapi lain halnya kalau sore atau malam, Andi juga merasa masih sehat, masih kuat. Masyarakat di desa-desa hanya kita punya kendaraan dinas, ya pinjamkan. Atau juga itu karena memang fasilitas dinas itu biasa didapatkan dari pajak masyarakat. Gitu kira-kira. Dan banyak contoh-contoh lain. Siapa tahu ada teman-teman lain ingin berbagi pengalaman, contoh-contohnya. Biasanya ini terjadi di daerah-daerah pelosok. Memang kalau di Lindu atau di daerah Pandere, Mantikole, ya, di kampungnya ini di Topesino ya, tidak ada kendaraan. Begitu turun di kampung lagi. Apa tidak enak? Kita mau tambal ban, dia tunggu-tunggu katanya. Atau cuci dulu, saya tunggu-tunggu. Dia belum tahu yang mana, dia kira itu semua bisa dipakai. Dikasih, takutnya dapat teridentifikasi Pol PP, wah bukan pemegangnya pegang, tidak dikasih, bahaya juga, bisa dimusuhi kita. Satu kali kita berbuat cacat dengan mereka, seluruh masa itu dia pengaruhi. Hati-hati teman-teman ini, Lindu, daerah Bangga sana, Topesino, aduh. Tapi ketika Anda berhasil di situ, luar biasa. Saya waktu tugas di daerah Mantikole, di daerah Simo sana, hampir dibilang tidak saya beli beras. Ada saja pas dia panen, Pak Menteri, ada ini beras baru ini. Mau? Dalam hati mau lah. Pura-pura, jangan Pak, nanti Bapak rugi karena ini Bapak usahakan. Sudah, ini sudah hasil saya keluar. Apakah itu gratifikasi? Dilarang? Begitu. Biasa pulang-pulang, apalagi di pelosok. Pulang-pulang orang tuanya murid sehingga, Pak Guru, Pak Yermia, ini ada sayur. Ya, mau tidak. Saya mamanya Ahmad, muridnya Bapak. Kenapa dia bilang nama anaknya itu? Supaya Pak Yermia ini kan pertanyaannya, apakah dilarang termasuk kategori gratifikasi? Karena kalau kepada bukan aparatur, bukan gratifikasi, sogo, suap. Kalau kepada aparatur, gratifikasi. Dilarang dalam kategori gratifikasi hanya dua. Dilarang dan belum dilarang. Tidak ada yang tidak dilarang. Semua dilarang. Cuma ada yang belum dilarang. Kenapa? Karena belum bernampak motifnya. Dan mungkin Pak Yermia tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau tidak lulus, tidak lulus. Kalau lulus, lulus. Ya, sama dengan OPA. Anda tidak usah berpikir memberikan apa-apa. Karena tanpa memberi juga, kalau Anda mau lulus, lulus. Tidak ada pengaruhnya. Kita sampaikan. Kira-kira begitu, Andi. Ya, dan teman-teman lain. Ada lagi? Bagus kita diskusi. Akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Ya, kalau saya tidak tahu kan, pasti teman-teman punya pengalaman. Dan bisa saya catat, saya sampaikan kepada ahlinya lagi. Nanti kita bisa diskusi setelah saya dapat jawaban. Ada lagi? Tentang tugas tadi aman? Sudah dipahami? Jangan nanti pas pulang, aduh, saya mau tanya tadi apa itu, bagaimana tugasnya ini? Tempat lain.
Tadi pagi saya sudah mengajar jam 9. Baru ke sini 1. Terus mana Indrawati? Puskesmas Pandere, Pak. Pandere. Indrawati apa tadi? Orang mana? Padang apa? Saya Kendari. Kendari. Oh. Pandere. Bagus itu Pandere. Pasti belokan ya? Ya. Belokan sebelah kiri atas. Iya. Oh. Di dekat itu jembatan Gumbasa, Pak. Ya, makanya biasa ada kecelakaan di situ karena ada yang mau bertanya? Jalan bang baik nah, positif thinking itu contohnya sekarang nih lagi santer-santernya, lagi viral larangan mudik. Ya. Ini ada beberapa orang ini kalau tidak dilarang mudik ini pas habis prajabatan latsar, langsung sudah ada tiketnya. Curiga saya Ibu siapa Irna ini sudah ada tiket ini. Bagaimana halnya kita dilarang mudik ini? Kalau kita mengikuti emosi, nafsu pribadi, pemerintah ini tidak beres, masa kita lebaran dilarang pulang? Uang-uang saya. Nah, mari kita positive thinking. Larangan itu tujuannya menjaga penyebaran klaster COVID-19. Dikhawatirkan kalau kita pulang, andaikan di antara kita ada yang terpapar, naik di kendaraan umum karena semua satu mobil, turun kita ketemu keluarga, kena keluarga semua lagi, pergi di hari raya, pegang-pegang tangan, peluk-pelukan cipika-cipiki, nanda sepurama tuh. Karena semua. Ya. Kayak baru-baru ini di Lombok, peserta prajabatan dari 5 kelas terpapar virus COVID 27 orang. Apa yang lemah di situ? Sistem pengamanan. Konsistensi kita tentang penggunaan protokol kesehatan 5M. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya nilai-nilai lain, silakan. Tadi tentang akuntabilitas. Bagaimana menjadi PNS yang berakuntabilitas? Bagaimana perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi? PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Otorisasi yang diberikan oleh institusi.
Tidak semua kita kasih tahu orang. Kalau sifatnya rahasia, dirahasiakan. Ya. Itu kira-kira. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi. Yang ada orang tanya, orang kerja di KPU misalnya, Bu, coba bocorkan dulu siapa sebenarnya menang. Ini ada sedikit, saya kasih oleh-oleh. Nah. Corong cuma satu, tidak boleh semua orang berpendapat. Karena biasanya salah pemberi informasi memicu ketegangan. Saya personalnya tidak setuju itu prediksi itu karena belum pasti bakal angka itu prediksi perolehan suara, maka tidak ada sengketa pilkada itu. Masing-masing berdoa saja menunggu hasil akhir. Ini tidak, masih waktu orang di sana, ada pengumumannya di sini. Bukan. Yang kala itu kemudian PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang mengenai komunikasi dengan pimpinan. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam rangka yang tadi itu anti korupsi, UPM ditangkap kemudian ditujang bahwa PNS tidak boleh terlibat dalam penipuan atau korupsi. Ya. PNS harus segera melaporkan setiap perilaku curang atau korupsi yang dia lihat di kantornya. Kita juga harus paham menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Itu tugas-tugas PNS. Nah, sekarang coba teman-teman gambarkan, masih ada waktu ini, secara umum apa kira-kira yang menjadi permasalahan yang belum optimal penerapan nilai dasar ASN yang ada pada lingkungan kerja. Kita coba-coba dengar. Boleh? Saya mulai dari Irna. Apa yang menurut Anda yang Anda lihat di tempat kerjanya yang belum optimal penerapan nilai dasar ASN, baik dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya sih di tempat kerja yang kehadiran Pak. Kadang masih ada yang kita disuruh yang satu tidak hadir karena ada urusan lainnya, padahal dia kan seorang PNS, mestinya dia kan lebih mementingkan kepentingan di sekolah daripada kepentingan pribadinya. Itu namanya konflik kepentingan. Iya, kemudian juga tentang apa ya, yang biasa lama mengajar begitu Pak. Terkadang kayak kayak kita begitu Pak. Kayak dia kayak mau dia tuh kayak kita, saya kan biasa tidak hadir, tapi saya sudah minta izin ke kepala sekolahku bilang saya tidak hadir. Tapi biasanya saya dengar dia cerita di teman yang satu, dia bilang kenapa itu Irna jarang sekali datang sekolah. Jadi menurutku semestinya bukan dia yang tegur saya, tapi kepala sekolah, karena kan di situ kalau di sekolah kan pemimpinnya kepala sekolah, bukan dia guru. Itu sih Pak yang saya alami Pak. Oke, jadi kalau misalnya dia menegur itu, mestinya dia ada keteladanan. Jangan sampai dia tegur Irna jarang masuk sekolah, padahal dia selalu tidak masuk sekolah. Nah ini. Nah, kira-kira apa solusinya di benaknya Irna itu kalau begitu?
Kalau saya sih Pak lebih menunjukkan saja disiplin, terus datang, iya gitu. Kan penyebab masalahnya kalau kita tarik benang merahnya, mungkin karena faktor kecemburuan. Bisa jadi. Ini kan sarjana semua ya. Nah, di sekolah tempat Anda bekerja itu belum tentu sarjana. Kedua, dia lihat Anda kuasai IT, sementara dia tidak. Nah, maksudnya kecemburuan. Tak bisa. Anda bisa, saya bisa. Bukan kita mesti orang itu. Kalau perlu kita aja buat teman, bantu dong, ajarin dong saya. Nah, ya. Dan banyak lagi solusi lain. Itu cara-cara belajar kita mencoba. Tapi yang kita lihat itu kita analisis menggunakan analisis APKL, USG, ya. Nanti diajar oleh coachnya nanti bagaimana menggunakan alat analisis. Kalau saya ajar salah lagi saya, bukan kewenangan saya. Karena bukan bimbingan saya, kalau bimbingan saya ajar. Oke, ada yang lain? Siapa lagi? Contoh misalnya Ibu Olia. Apa yang tidak optimal penerapan nilai dasar ASN di tempat tugasnya? Kalau di tempat tugas saya, Pak, biasanya itu kurang disiplin waktu. Masalah waktu. Kan biasa sebagian ASN itu tidak tepat waktu datang ke tempat kerja. Itu biasa masalahnya, Pak. Kemudian ini yang jarang-jarang lambat, yang sering lambat datang, pegawai baru atau pegawai yang sudah senior? Biasanya yang senior, Pak. Kurangnya keteladanan. Biasa kalau ditegur itu, kenapa Bapak jarang masuk? Kau kan baru, saya sudah senior ini. Saya sudah tahu semua di sini. Kau saja yang kerja karena saya sudah duluan. Ini susah. Kira-kira Ulia solusinya itu? Mau memahamkan dia nilai dasar ASN tentang apa yang dilanggar itu bagaimana kira-kira? Memberi masukan atau teguran kepada yang melanggar ASN. Sebagai seorang ASN. Ya, tapi kan bukan Ulia yang tegur tuh, memberi masukan kepada pimpinan yang menegur. Iya, Pak. Ya, sama seperti yang dibilang Irna. Ya. Kalau senior kita tidak bisa menegur kita lebih tidak bisa menegur dia. Tapi yang paling bagus caranya, tunjukkan keteladanan. Buktikan bahwa kita bisa hadir setiap saat. Kalau kita benar, bisa kita bicara lantang. Kenapa saya takut salah? Karena saya biasa bicara keras. Kalau saya salah, melanggar, baru saya bicara keras, bumerang itu. Tak pukul balik. Tapi kalau saya benar, misalnya saya duluan hadir, baru saya bicara, ya Allah ini lambat-lambat. Betul. Tapi kalau saya suruh orang disiplin, cepat datang, padahal saya sudah tidur siang, baru datang mengajar, itu kan terpukul kembali ke diri kita. Oke. Gimana pengalamannya Indrawati? Kalau di lingkungan kerja saya itu masih ada ASN yang melakukan itu tupoksinya mereka yang melakukan sesuai dengan tupoksi program lain. Berarti dia tidak komitmen mutu. Buka-buka nanti apa yang dilanggar itu, indikator apa, dan kira-kira menurut Indra itu solusinya gimana? Ini memberi, kalau boleh kita adakan itu yang namanya logmin jadi diberitahukan kepada ASN kalau memang bukan tupoksi mereka lepas itu kegiatan, diberikan kepada yang punya kegiatan tersebut. Biasanya orang yang ambil tupoksi orang lain itu yang ada uangnya, betul enggak? Senang itu biar bukan perawat, turun juga pas suntik-suntik.
turun juga pura-pura seperti orang pintar. Kenapa? Kan bisa jual obat. Saya kira kalau sekarang di tempatnya Indra sudah tidak ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain, sampai terjadi pernah di Ampana ada ibu kasihan guru, ya karena salah malpraktik, bukan perawat yang kasih melahirkan orang, bukan bidan. Akhirnya orang setengah mati melahirkan, gunting juga dia, salah gunting. Alatnya lengkap, kan alat puskesmas dia bawa. Akhirnya itu ibu kasihan cerai dengan suaminya, tidak bisa kawin lagi. Kenapa? Karena setiap biar cuma ketawa atau bersin, tak kincing. Ya, ada malpraktek itu. Saya bilang kalau saya punya keluarga, saya gugat ini. Ini merusak masa depan orang. Padahal ibu itu cantik, ibu. Guru SD dia di Luwung, di daerah dataran bulan. Cantik. Ketika itu Opa masih muda juga. Sempat Opa berpikir, boleh nih dengan Enci. Tapi begitu saya dapat riwayatnya, wah mundur saya. Siapa yang mau mandi kincing? Asal bersin tak kincing, ketawa tak kincing, aduh kacau. Nah itu hubungannya dengan apa yang disampaikan tadi. Kadang orang mengambil tupoksinya lebih kepada tupoksi yang punya potensi keuangan. Kira-kira tidak begitu, Indra? Betul? Kalau yang tidak ada anggarannya, orang tidak mau ambil itu. Oke, dan jadi belajar bagaimana solusinya. Hargai komunikasi, sampaikan kepada pimpinan, minta petunjuk. Jangan perintah pimpinan untuk menegur dia. Kira-kira Pak dokter, masih dokter kepalanya atau sudah SKM? Dokter. Aturan baru itu dokter nanti akan diposisikan sebagai ahli kesehatan. Yang jadi pimpinan nanti itu SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tidak boleh rangkap ganda kalau ahli di bidang teknis medis. Sudah ada aturannya, pelan-pelan. Ya itu ya. Kita hargai komunikasi, bahasa yang santun kepada pimpinan, Pak dokter, kalau misalnya terjadi begini-begini, bagaimana solusinya itu, dok? Mohon petunjuk. Ada kan? Misalnya sepertinya ada, dok. Tapi kan kami tidak mungkin menegur. Dan ini mohon bukan sebagai saya mengadu, tapi menyampaikan informasi ketika ada keluhan masyarakat, berarti seperti yang saya lihat. Tapi kalau tidak ada keluhan masyarakat, barangkali sekedar warning untuk kita semua. Bagus kalau dokter yang menyampaikan supaya kami tidak terlibat di hal begitu. Enak kan kalau begitu? Jangan langsung, dok, pokoknya tangkap mutasi itu, Ibu Nurul itu. Bagaimana di lapangan dia? Begini-begini. Tentu, contohnya Ibu Nurul tidak terima. Apa yang aku bilang? Saya tidak pernah lakukan itu. Atau kalau perlu kita pukul balik. Contoh, minta maaf Nurul ya. Misalnya Nurul kita lihat ada ini. Tanya, Bu Nurul, bagaimana caranya kalau ingin menerapkan konsistensi dalam pekerjaan? Integritas dan akuntabilitas. Seperti apa itu ya? Bingung dia jawab itu. Pasti dia bilang, ya tidak boleh keluar dari tupoksi kecuali misalnya, ya tambah kecuali. Itu sudah korupsi. Karena berlindung di balik pemahaman hukum. Ini jadi materi ini baku cako ini. Ada kasus bisa baku masuk nilai dasarnya. Bisa kita kaitkan dengan korupsi. Karena ada tujuan melanggar hukum tapi ingin memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri. Belum lagi syarat korupsi itu berlindung di balik pembenaran hukum. Seolah-olah benar karena hukum, padahal tidak. Ya, kemudian Ibu Nurdianti. Apa pengalamannya Ibu Nur? Coba-coba, siapa tahu ada sudah lirik calon-calon kegiatan aktualisasinya. Begini Pak, saya kan di Puskesmas sebagai penyuluh kesehatan dan ada program saya yang diambil sama bidan lain Pak. Terus kan kalau di Puskesmas Lindu itu dia membawahi 5 desa, ada Puro, Langko, Tomado, Anca, sama Desa Ulu. Nah, di masing-masing desa ini Pak, kalau kita turun melakukan penyuluhan, beda-beda uang jalannya Pak. Kalau di seberang danau itu Pak, lebih tinggi uang jalannya sama yang di darat. Nah, biasa Pak,
misalnya saya berdua sama teman saya penyuluhan di desa seberang. Nah, ada yang tidak turun Pak, ada yang tidak turun pada saat melaksanakan tugas. Nah, pada saat pencairan BOK-nya Pak sama semua Pak yang didapat uang jalannya Pak. Itu masalah saya Pak di Puskesmas. Padahal sudah ada kriteria, ada grid biaya. Iya Pak ada, tapi yang rajin turun tuh Pak sama yang malas sama saja Pak yang didapat uang jalannya. Berarti menyangkut masalah komitmen mutunya ya. Iya Pak. Akuntabilitas ya. Iya Pak. Kemudian di balik itu juga sebenarnya sudah anti korupsi karena diskriminatif ya. Iya Pak. Ya. Apa pimpinannya sana, dokter atau SKM? Perawat Pak. Perawat. Iya. Yang bapak-bapak itu yang tinggal di daerah Kulawi? Bukan Pak, dia tinggal di Puro. Oh di Puro, berarti bukan lagi yang tinggi itu ya? Iya, kalau dulu orang Makassar di situ. Iya Pak. Ya, SKM dia. Jadi memang harus dirapatkan itu. Ya, pemerataan diartikan bukan pemerataan kebiri hak orang lain. Ya, kalau juga mau tinggi juga anunya ya menyuluh juga atau kegiatan juga di tempat yang derita tinggi. Rata-rata begitu rata-rata Pak begitu semua yang program lapangan Pak. Kan program lapangan itu banyak dia dananya Pak. Iya. Ada juga biasa dapat CSR ya dari perusahaan-perusahaan. Iya Pak ada. Nah tunggu. Kemudian apa kira-kira solusinya, Nurdianti? Kalau saya Pak dari kepala puskesmasnya dulu Pak. Dia perbaiki komunikasinya sama bendahara. Kemudian pas ini ada kerjasama dengan pemegang program. Jadi bendahara yang koordinasi dananya itu dengan pemegang program. Nah, pemegang program ini dia yang mencatat siapa-siapa saja yang turun lapangan dan siapa saja yang tidak. Jadi nanti itu Pak yang dibagi. Jadi yang tidak turun tidak dikasih. Mestinya. Iya Pak. Mestinya seperti itu Pak. Kenyataannya setiap terima jalan sama semua. Rata Pak, iya Pak. Biasa Pak lebih tinggi lagi yang tidak jalan Pak daripada yang turun. Ini. Jadi sebenarnya begitu pimpinan tidak bertanggung jawab. Iya Pak. Karena dia tidak teliti ya, unsur ketelitian. Jujur. Iya Pak. Nah, itu masalah itu. Itu membuat orang demosi, menghilangkan motivasinya orang. Ngapain saya rajin? Atau juga PGPS. PGPS itu pinter, goblok, pendapatan sama. Iya Pak. Goblok aja kita. Pura-pura goblok, ngil, atau juga akhir bulan sama pendapatannya. Nah, itu ya. Nah, iya Pak. Oke, nah. Nanti konsultasikan dengan apa bisa jadikan objek aktualisasi itu. Tanya kosnya. Pak Yermia, apa kira-kira pengalaman yang tidak optimal? Dikaitkan dengan nilai dasar ASN ini Pak Yermia. Ya, terima kasih Pak. Berbicara tentang nilai dasar ASN, khususnya di dunia pendidikan, terutama di guru, akuntabilitas itu kan kewajiban pertanggungjawaban yang harus terpusat. Jadi apa yang diatur dari pusat itu juga harus dilaksanakan di setiap daerah. Di pendidikan dari setiap daerah itu berbeda. Nah, ini menjadi dilema buat kita ASN khususnya guru. Apakah kita mau mengikuti aturan yang telah dikeluarkan sebagai ASN yang akuntabel, mempertanggungjawabkan apa yang dicapai, atau ya kita melihat kenyataan di lapangan Pak, begitu. Ya, misalnya dia menuntut ini besok harus dicapai, tema ini harus dicapai. Sementara kita melihat, kita datang di tempat itu, ya benar-benar kita harus bukan lagi mau mencapai tema, tapi betul-betul kita mau memulai dari nol. Ya, di dalam itu Pak, di tempat saya itu kelas 6 saja masih betul-betul kita harus
merangkai suku kata itu masih terbata-bata. Jadi sementara kalau kelas tinggi itu harusnya sudah ilmu pengetahuannya, Pak. Tapi ya itu kembali lagi. Jadi itu menjadi dilema buat kita ASN. Bagaimana kita mau akuntabel sementara kita melihat kenyataannya ya begitu di lapangan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kira-kira solusinya menurut Pak Yermia? Ya, tawaran solusinya? Ya, kalau menurut saya, Pak, sistem pendidikan di Indonesia itu dipetakan tiap daerah sesuai dengan kemampuannya, karena daerah Jawa sana tidak sama dengan kita yang di pelosok begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya curiga Pak Yermia ini calon kepala desa saya di sana. Bahkan bisa jadi camat ini Yermia di sana. Karena sudah berpikir lebih luas tentang kondisi. Betul, betul. Jadi memang tidak. Jadi aturan dari pusat itu dijabarkan lagi di tingkat daerah sudah yang kondisi wilayah. Pemetaan itu penting agar tidak disamaratakan. Saya punya pikiran harus ada di map, ada mapping kegiatan. Karena tidak bisa disamakan. Di Jawa itu, biar anak kecil itu sebelum kita pegang Android, orang sudah gunakan istilah digitalisasi. Ya, sudah pakai pager dulu dia. Belum HP pager. Kemudian sudah ada privatnya. Bisa memilih, ada choice di sana. Nah, kalau kita di tempat tidak terpencil, guru saja pas-pasan, mengajar sudah tak hede-hede. Batas dipersyaratkan maksimal 45 jam per bulan, per minggu. Per minggu ya. Kadang-kadang orang sampai ada 60 jam itu. Karena ketiadaan guru. Ada sekolah cuma satu PNS-nya, hanya kepala sekolahnya saja. Nah, namanya guru honor, ya memang artinya honor seumur hidup. Berapa kali sudah ganti presiden dibilang saya masih honor, Pak. Saya lihat dia umurnya kayak lebih tua dari saya, berarti saya tidak bisa diangkat pegawai negeri. Tapi lebih rajin daripada yang hebat menjelaskan, karena panggilan jiwa. Nah, bagaimana menjabarkan peraturan-peraturan itu ya harus terkendali. Petakan, betul. Siapa tahu bisa bahan inspirasi, belum tentu jadi judul, tapi mungkin cara mengambilnya itu bisa tanyakan kepada coach-nya. Ya, selanjutnya Nurul ya. Iya, Pak. Ya. Kalau di sekolah saya, ya pertama itu kehadiran. Karena jujur, selama saya bertugas di SDN Wisolo, yang hadir itu cuma CPNS-nya saja, Pak. Padahal ada 12 guru di sana, cuma yang terkadang hadir itu 3 orang saja itu CPNS-nya. Dan kalau dilihat dari kenyataannya memang ada sebagian guru yang bertugas di luar dari sekolah seperti menjadi perangkat desa, Pak. Ya, jadi lebih mementingkan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, di luar sekolah seperti pelatihan-pelatihan, tapi yang berhubungan dengan desanya, Pak. Begitu. Dan sama juga dengan Pak Yermia, masih jujur di sekolah saya juga sampai kelas 6-nya masih ada yang masih banyak belum tahu membaca, Pak. Padahal itu Solo termasuk masih dekat dengan Palu itu, dekat. Iya, Pak. Cuman kan juga kebanyakan apalagi murid-muridnya itu dari gunung, Pak. Dan ya, kalau murid-murid dari gunung itu, Pak, kadang jarang sekali datang. Ya. Dan saya bertanya juga sama guru-gurunya bagaimana kalau anak-anak gunung ini, katanya bilang, ya tunggu saja datang karena kalau kita naik juga tidak mungkin beda. Tidak mungkin karena maksudnya jauh aksesnya, iya Pak. Dan dia juga kalau Anda naik lari itu. Iya, karena jujur selama saya bertugas ada beberapa lah yang datang dalam seminggu itu ya satu orang lah Pak toh. Ya, kalau saya temani bicara Pak kayak takut-takut. Iya. Iya. Padahal saya cuma bertanya siapa namanya. Dia memandang tapi kayak takut-takut. Memandang semua orang itu seperti polisi. Makanya waktu saya bertugas di sana kadang pakai celana pendek, biasa pakai sarung sama-sama dengan orang. Karena hobi masyarakat di situ, maaf, semuanya udah rekor ini, dia turun ke sawah mencari tikus. Ada tikus putih itu bisa dimakan, hobi itu.
Kalau bahasa Latinnya beratus-ratus berkandatus apa namanya. Itu memang termasuk yang bisa dimakan. Kalau di komunitas mereka, ya, karena di sana kalau Wisolo ke atas itu kebanyakan non Muslim. Iya. Tapi mereka toleransinya luar biasa. Kalau ada acara-acara seperti bulan Ramadan sebegini, justru non Muslim itu yang menjaga masjid, menjaga keamanan. Saya tahu di daerah seberang itu, daerah sana itu toleransi luar biasa. Damai sekali orang di situ. Belum pernah terjadi perkelahian antar desa di Solo itu. Di sebelah-sebelah yang berkelahi. Tidak tahulah sekarang. Ya, ya selama 3 bulan lah bekerja. Ya, belum ada. Iya, Pak. Tapi damai-damai. Mulai dari Kaleke, Pesaku, Sambo, Baku Sapu orang ini. Bangga juga termasuk jarang. Karena mereka sibuk di kebun. Di sana itu camatnya apanya, semua masyarakat digiring untuk bekerja di kebun, mencari, memperbaiki ekonomi. Jadi masyarakat kalau mereka cari perekonomian bagus, jarang anak muda itu di situ itu rata-rata kerja. Berkebun. Ya. Oke, lanjut. Makasih ya. Iya, Pak. Adriana. Ini Adriana ini orang seberang sana, PLTU. Oh, PLTU. Di Olu. Di Olu, Pak, ya. Baik, terima kasih, Pak. Yang penyimpangan yang masih saya dapat waktu pertama kali ke tempat tugas, waktu itu rapat dengan orang tua siswa, saya sedikit kaget karena di situ yang sudah lama bekerja di situ itu menyampaikan kepada orang tua murid bahwa kalau ada murid yang pindah itu dimintai 100.000 ya kalau tidak salah. Yang jelas masih ada pungutan liar. Nah, itu alasannya untuk mempermudah mutasi dapodik. Itu alasannya. Karena katanya di sana berhubung dengan jaringan. Memang ada sih jaringan internet, di sana ada XL, tapi tidak mencakup semua daerah. Itu pun ada, tapi kalau mungkin WA itu lama sekali centang satunya baru ada. Nah, jadi alasannya adalah untuk mempermudah proses mutasi dapodik. Jadi katanya kalau ada yang mau pindah siswanya, itu 100.000 itu digunakan untuk transportasi yang bersangkutan untuk mengurus mutasi dapodiknya karena diurus di Palu, begitu Pak. Itu yang masih ada. Kemudian termasuk juga disiplin. Di sana itu sebelum kami masuk yang PNS kan masih kepala sekolah. Ya, jadi ya masih kepala sekolah. Jadi masalah kehadiran untuk mengajar siswa itu masih kurang, gitu Pak. Kemudian terkait dengan seperti yang dikatakan Pak Yernia, bagaimana kita harus akuntabel dalam profesi kita, tapi yang di sekitar kita juga tidak mendukung. Di sana SMP, tapi masih ada juga yang terbata-bata membaca. Kemudian tulisannya juga kalau dibilang ya susah untuk dibaca, itu Pak. Jadi kita mau meningkatkan juga kita punya akuntabel, tapi lingkungan sekitar juga kita tidak mendukung ya, seperti itu Pak di sana. Masih banyak yang penyimpangan yang menurut saya memang ya kalau bisa dibilang warning lah bagi kita. Tuh. Kira-kira solusinya yang Anda tawarkan ini, Adriana? Kalau menurut saya Pak, mengenai pungutan liar itu seharusnya kepala sekolah mungkin di situ sebagai pemimpin harus mengambil tindakan ya, karena maksudnya kepala sekolahnya kan sudah ASN. Mungkin memang yang memberikan yang berbicara pada saat itu adalah honor, tapi menurut saya kepala sekolah sebagai pemimpin keputusan-keputusan itu boleh atau tidak. Mungkin ke depannya kalau umur panjang sehat-sehat Tuhan berkati, mungkin akan pendekatan sama kepala sekolahnya dulu, Pak, ini sebenarnya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Seharusnya ini karena pungutan liar itu termasuk tindakan mungkin seperti itu, Pak. Bagus, Pak. Jadi namanya pungutan itu sampai disebut liar karena tidak punya dasar hukum. Sekecil apapun tanpa dasar hukum itu tidak boleh. Tapi sebesar apapun ketika diperkenankan oleh hukum, punya dasar hukum, dibenarkan.
Misalnya kalian masuk pelatihan, ada lokernya, ada dasar hukumnya, kontribusi pungutan liar karena tidak ada aturan hukumnya. Nah, kalau memang harus dibutuhkan dana sekian, kenapa tidak dibuatkan peraturan di Dikjat bahwa memang harus butuh biaya demikian. Tapi kalau tidak, itu termasuk pungutan liar. Mengajar privat harus ada dasar hukum dulu. Di-SK-kan oleh Dikjat atau kepala sekolah, dibenarkan bahwa Anda pernah buka praktek. Karena siapa tahu ada pungutan di situ. Harus kita akui bahwa manusiawi, bagaimana kita mau bekerja kalau tanpa pamrih, sekecil apapun kita butuh, karena mungkin menurut. Tapi kalau mau mengukur lebih dari itu sudah salah. Ya, begitu juga nanti Nurul ya, ada proses-proses yang harus ditempuh untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Ya, makasih. Lanjut Mufti. Nah, ini kita mau dengar bagaimana ceritanya nanti. Ya, terima kasih Pak. Harus dibicarakan di sini ya Pak. Iya, ini kan ide iya. Coba-coba. Ya tidak ada yang terbuka luas di sini. Ini kan sebatas yang kita amati. Iya. Itu bukan penyidik yang apa kira-kira yang kegiatan yang kita anggap belum menerapkan nilai dasar ASN secara optimal sehingga terjadi masalah apa dan nilai dasar apa yang diterapkan. Oke, silakan. Salah satu permasalahan yang dihadapi ketika kita mengajar di daerah pelosok itu lebih banyak dukanya sih Pak. Semua hampir duka. Salah satunya kalau kita kembali mengenai komitmen mutu. Saya lebih mengarah kepada komitmen mutu ya, di mana gurunya pada saat proses pembelajaran kita kan di komitmen mutu dituntut untuk kreatif dan inovasi. Artinya di sini kita memberikan sebuah model pembelajaran kepada siswa. Kan siswa yang di sana boleh dibilang hampir primitif ya. Jadi dia cepat bosan. Jadi kita di sini dituntut untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, biasa di sekolah bilang, ada aja ini Pak Mufti. Besok siapkan ini ya. Besoknya begitu lagi. Jadi lebih mengarah kepada kita sih pendatang baru, kita juga ya mau bagaimana ya pendatang baru harus mengikuti tuntutan di sana. Terus siswanya di sana kan begitu hari ini datang, mungkin 2 minggu lagi baru muncul. Seperti itu. Terus pada saat pembuatan laporan pembelajaran jarak jauh kan pada saat ini kita kembali ke sini lagi, ada Pak Mufti kerjakan saya, nah begini. Jadi seperti itu Pak yang saya dapatkan salah satunya. Penekanan sudah ya, diskriminasi. Karena memang biasanya mereka merasa saya kan sudah senior, kamu masih baru. Kita sudah dari dulu, kau lagi yang kerja sekarang. Ada bentuk penghindaran ketidakpastian itu. Solusinya kira-kira Mufti bagaimana solusinya? Solusi yang saya lakukan biasanya kan kalau kita mendaki 1 hari persiapannya ya. Jadi saya biasanya setiap mendaki itu membelikan cemilan-cemilan yang 1.000 atau 2.000 untuk dibagikan kepada anak-anak sehingga dia datang, Pak Mufti datang. Jadi dia langsung pergi panggil temannya lagi karena bukan saya yang dikejar, tapi makanan itu loh yang dia cari. Jadi sehingga pada saat kan di sana pemanggilan siswa pakai toa ya, diteriaki pakai toa. Jadi ketika saya mau manggil anak-anak, hari ini sekolah Bapak Guru bawa kue, semua dapat ya. Jadi dia cepat datang begitu. Karena terpancing makanan itu meskipun di mata kita harga 1.000 tidak berarti, tapi kalau di atas gunung sana sangat berarti Pak. Luar biasa itu mahal. Kemudian yang kedua mengenai biasa pembuatan pelaporan pembelajaran jarak jauh. Ya, dan ini bila pada saat suruh kumpul di balai desa seperti itu Pak. Siapa kepala desanya nanti kalau masih bagus istrinya, dia orang situ. Bilang saya namanya Opa di situ. Saya punya anggota-anggota dulu semua itu dari berapa. Saya pernah sekdes di Mantikole. Oh iya Pak. Ya.
Karena menggantikan, karena sekdes dulu kepala desa namanya mutar juga. Dia keluar daerah ke Arab, saya gantikan sementara. Organisasi menganut paham kerajaan. Ada yang dianggap orang-orang bangsawan. Dekat air mengalir itu. Nah, kepala tua istrinya itu masih dianggap. Oke. Makasih ide-ide Anda. Silakan uswatun hasanah. Baik, Pak. Terima kasih. Pengalaman yang saya dapat selama ini, selama bertugas, sama dengan yang disebutkan tadi oleh Bapak Yermi tentang pendidikan, terutama di Desa Onupa, di atas gunung, itu masih kurang. Apalagi baru ini mendapatkan guru baru. Jadi Anda termasuk guru terluar dan terdepan ya. Pangkatan terluar dan terdepan ya, terpencil. Iya, Pak. Terus itu susah, Pak. Kalau misalnya kan mata pelajaran bahasa Inggris, Pak. Selama ini tidak pernah belajar. Terus sudah kita masuk itu semester 2, jadi sudah ketinggalan banyak pelajaran. Terus mau mengikuti semester terbaru, tapi susah juga karena murid sudah ketinggalan. Sedangkan membaca. Oke, hilang dia. Lanjut dulu Ustadz. Pak Ahmad, signalnya ini Ibu suatu. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama signalnya dia, ya. Ya, lanjut. Iya, lanjut dulu Ahmad. Oh iya. Ahmad. Jadi permasalahan yang saya dapatkan selama beberapa bulan di sekolah, yang pertama itu mengenai pengadaan barang dan jasa yang kurang tepat mengenai sasaran. Contohnya pengadaan komputer tanpa adanya pengadaan sumber listrik. Adapun penyebabnya dikarenakan orang yang mengelola dari pengadaan barang dan jasa itu kurang mengerti yang namanya mengelola pengadaan barang itu sendiri, karena mereka cuma berpikir bagaimana cara menghabiskan dana yang diberikan dan mampu mempertanggungjawabkan. Akhirnya mereka cuma membeli apapun yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan swasta misalnya. Adapun solusinya, kita sebagai generasi penerus, generasi milenial sebaiknya membantu orang yang mengelola pengadaan dan jasa, barang dan jasa itu. Saya seperti itu Pak. Terus. Dasar ASN-nya harus terlibat dalamnya. Oke, ya dan ini karena waktu saya lihat, jadi minta maaf suatu hasanah terputus dari saudara, tapi kita sudah tangkap idenya. Nah, semua teman-teman ya, nanti. Pak, mohon maaf Pak. Ya, enggak apa-apa. Semua teman-teman nanti harus ini. Oke, kita kembali ke room besar. Makasih banyak. Kita ketemu lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Dicabut paksa guys. Iya, Rahmat le suka baca buat paksa le ya. Puasa apa ini? Pak. Oke, makasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman sekalian. Kita telah mengakhiri agenda pembelajaran penguatan dan pendalaman agenda 2. Menyenangkan kan? Ketemu Pak Bambang, Pak Muhtar, Pak Bahrun dan Pak Kristina. Iya Pak. Pak Bambang katanya membingungkan. Iya, membingungkan karena sebentar lagi pos THR akan masuk juga Pak. Wih, ya kan? I love you Pak Bambang. Jadi semakin membingungkan ini. Maksudnya membingungkan siapa yang mana duluan dibelanja begitu? Nah, itu dia. Mama itu jago kalau bagian belanja. Sudah ada itu Pak. Bagi siapa seorang istri yang ikhlas memberikan buka, dan siapa kemarin yang sharing itu Pak ya? Akan dibukakan pintu-pintu mall ya? Iya, akan dibuka pintu-pintu mall seluas-luasnya.
Dan Sudah dia bebas masuk dari pintu mana Pak saja. Rahmat sudah diganti, bukan lagi Apa itu? istri yang memasak, istri yang singgah belikan bahan itu yang dibukakan pintu mal, bukan lagi yang memasak. Ada lagi waktu memasak. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih banyak. Luar biasa semuanya. Nah, Thank you. kita berikan aplaus kepada 4 materi kita. Terima kasih banyak. Pak Bahrun, Pak Bambang, Pak Muhtar, dan Ibu Agustina. Kita akan ketemu lagi besok. Lusa. Lusa, mohon maaf. Mohon maaf, terlalu